berhenti kuliah dan tapi masih aktif di perkuliahan itu maksudnya itu seperti apa? Iya, jadi saya itu bukan berhenti ya, tapi seperti apa ya? Seperti cuti gitu. Oh, seperti cuti. hanya hal sepele sih. Konfliknya itu hanya soal bambu, beda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Selamat datang dalam podcast Ngobnu, ngobrol perkara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Baik, mungkin sobat-sobat Ngobnu yang ada di sini maupun yang ada di rumah itu pada penasaran kan, siapa sih narasumber kita di acara perdana Ngobnu pada hari ini? Tepuk tangan yang mana? Ya kan? Maka Kang perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Burhan. Saya sebagai Ketua PAC Ibnu Widasari. Sebelumnya Tangan dulu. Sebelumnya belakang. Ya, sebelumnya saya tinggal di Widasari, Blok Cibogor. Dah. Oke, Kang Burhan itu sekarang itu ya perlu para audiens ketahui, beliau sekarang ini menjabat sebagai Ketua PAC Ibnu Kecamatan Widasari. Tepuk tangan. Oke, dari sebelum beliau menjadi ketua, pasti beliau ini pernah berada sebagai oposisi, bukan ya guys, bukan oposisi ya, bukan politik ya. Sebelumnya pasti beliau itu pernah menjadi seorang anggota ya kan. Kang Burhan boleh bercerita sedikit tentang perjalanan Kang Burhan itu sebelum menjadi ketua itu seperti apa sih? Ya, sebelumnya saya itu pernah menjabat Ketua Irmas Miftahul Huda itu tahun 2014. Terus sekarang juga masih aktif di PKPT Ibnu di kampus sebagai Departemen Organisasi. Ya, mungkin itu saja. Berarti selain di PAC juga, Kang Burhan juga aktif di PKPT seperti itu? Iya, betul. Di PKPT itu menjabat sebagai Departemen Organisasi. Apa sih progres yang sudah Kang Burhan lakukan di dalam Departemen Organisasi yang Kang Burhan ikuti? Ya, selama ini sih sudah sangat progres di PKPT. Sudah aktif juga Kantin Pare itu selama jabatannya itu rekan jenal, sekarang juga masih aktif di kepengurusan rekan Cupeng, seperti itu. Biasanya di Kantin Pare itu kan sebagai ruang diskusi gitu kan? Iya, betul. Nah, ruang diskusi itu biasanya apa saja sih yang dibahas oleh rekan-rekan dan rekanita yang mengikuti kegiatan Kantin Pare? Ya, yang dilihat itu apa kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut, seperti itu. Meliputi hanya anggota PKPT itu saja atau seluruh mahasiswa? Enggak, jadi itu anggota juga, kepengurusan juga. Tapi kalau ada yang mau ikut dari pihak kampus juga, free juga, welcome. Berarti seperti itu sifatnya itu umum. Iya, umum gitu ya. Iya. Nah, selain di PKPT itu juga kan Kang Burhan itu sebelumnya menjadi Ketua Irmas kan pada tahun 2014 itu. Iya. Biasanya di Irmas itu apa aja sih kegiatannya? Kalau di Irmas itu seperti kultural NU ya, seperti pengajian, seperti mahabanan, yasinan, seperti itu. Terus juga sebelumnya itu saya sudah progres di Irmas itu rutinan bulanan, seperti itu. Iya. Sampai sekarang juga sepertinya masih aktif kayaknya. Di Irmas? Iya, seperti itu. Terus dari Irmas sampai Kang Burhan menjadi Ketua PAC sekarang ini kan, ada nggak lika-liku perjalanan
yang kayak ibarat mah kayak pengen nyerah gitu, tapi bisa bikin Kang Burhan itu kayak bangkit lagi gitu. Boleh ceritain? Ya pasti ada lika-liku perjalanan hidup itu. Pas waktu itu saya masuk kuliah itu tahun 2021 itu saya sempat down ketika kuliah itu karena ada beberapa masalah terkait keluarga, problematika keluarga. Terus saya berhenti apa ya sempat berhenti kuliah, cuman masih aktif di kampusnya itu. Sempat kerja 1 bulan itu, terus alhamdulillah itu ada senior dari PKPT IPNU itu mengabari saya ada kabar baik di kampus. Akhirnya saya lanjut kuliah lagi dan sampai saat ini alhamdulillah masih lancar kuliah. Dan juga tahun depan juga saya ikut KKM, alhamdulillah mau selesai juga di kampus. Nah, emang bisa ya gitu. Kita kan sempat kan tadi Kang Burhan kan ngomong sempat berhenti kuliah dan tapi masih aktif di perkuliahan, itu maksudnya itu seperti apa? Iya, jadi saya itu bukan berhenti ya, tapi seperti apa ya? Seperti cuti gitu, Oh, seperti cuti, cuti. Iya, kayak kerja gitu ya, ya, cuti cuti. ya. Cuman 1 bulan, jadi saya itu apa ya? Seperti nyari itu dulu, kerja dulu, baru kampus lagi seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, terus itu boleh sebutin sosoknya siapa? Sosok apa tuh? Sosok yang mengajak Kang Burhan aktif perkuliahan lagi sampai dengan Kang Burhan semester berapa sekarang? Semester 6. Nah, sampai dengan Kang Burhan semester 6. Ya, beliau itu sekarang menjabat sebagai ketua PC IPNU Indramayu. Berarti ketua PC IPNU Indramayu itu sangat memberikan jasa banget gitu Iya. ya. Beliau itu sangat apa ya? Sangat apa ya? Wow, gitulah pokoknya. Slow banget gitu Iya. ya. Nah, namanya siapa? Beliau itu namanya ketua PC IPNU Indramayu itu Samsul Mauludin. Iya, Samsul Mauludin. Halo Kang Samsul. Oke. Nah, sebelum Kang Burhan menjadi ketua ini kan, pasti kan ada apa namanya kayak sidang-sidang itu apa namanya? Sidang konferensi. Nah, iya. Sidang konferensi itu kan dilaksanain pas Makesta itu kan. Betul. Nah, pas acara Makesta itu kebetulan saya itu menjadi peserta gitu kan di Iya. sana, dan panitianya adalah beliau teman-teman. Nah, adakah perjalanan kayak capek banget nyari ini gitu sampai dari nol sampai adanya acara Makesta itu, ada nggak? Iya, pasti ada. Sebelumnya itu saya kan sempat lakmu, jadi ada apa ya? Jadi ada bahan untuk saya di PAC. Kebetulan saya itu bersama rekan Rian itu menggagas sebuah progres itu yaitu Makesta supaya di PAC Widasari ini aktif, dan akhirnya terwujudnya Makesta di Widasari itu pada tanggal 4 Juni kalau nggak salah ya. Iya, 4 Juni. 4 Juni. Nah, akhirnya itu terlaksana bersama Makesta dan juga konferensi anak cabang ya. Saya terpilih sebagai ketua PAC IPNU dan juga rekan Devita juga sebagai ketua PNU. Kalau boleh saya tahu ya kan, mendengar dari cerita rekan Burhan tadi itu kan ada menyebutkan rekan Rian gitu kan. Siapa sih beliau itu, boleh diceritakan? Ya, rekan Rian itu dulu itu partner saya ya ketika di IPNU. Nah, beliau sudah berjenjang juga, sekarang katanya itu sudah aktif di PMII sekarang. Oh, berarti sebelum Kang Burhan menjadi seorang ketua di PAC ini, Kang Burhan sebelumnya pernah juga menjadi anggota di PAC IPNU Kecamatan Widasari. Iya, betul, seperti itu. Menjabat sebagai apa? Saya dulu di PAC itu sebagai Departemen Agama di PAC-nya. Sebelum kepengurusan kita ini kan ya,
di PAC Ibnu Kecamatan Widasari itu kan apa sih progresnya gitu sebelum Kang Burhan menjabat Progres dari ketika Departemen Agama itu sendiri? ya progresnya seperti agenda mingguan, terus agenda bulanan, terus agenda triwulan. Seperti kalau agenda mingguan itu seperti rutinan marhaban yasinan, ya marling, terus yang kalau bulanan itu seperti soda itu apa ya, silaturahmi antar desa. Terus kalau triwulan itu tiap 3 bulan sekali itu diagendakan ziarah kubur seperti itu. Teman-teman di sini udah pada ziarah kubur belum? Oke, teman-teman semuanya, setelah kita mendengar dari perjalanan Kang Burhan itu kan, sebagai ketua PAC IPNO dan saya sebagai ketua PAC IPPNU itu pasti di dalam diri masing-masing itu memiliki jiwa-jiwa apa sih mengkel tuh teman-teman bahasa Indonesia iya, jiwa-jiwa kesal ada nggak sih gitu, kayak kesel banget gitu, kayak ngejalanin ini gara-gara partnernya kayak gini gitu, pernah nggak? Ya pasti ada. Nah, ketika awal kepengurusan juga kan sempat konflik pas apa ya, pas makrab kalau nggak salah ya, pas makrab. Terus juga hari ini juga sempat konflik juga, sempat apa ya, pas mau mengadakan harla itu kan sempat ada gesekan juga, tapi itu kan bumbu-bumbu dari kepengurusan seperti itu. Sekali. Tapi saya lupa pas makrab itu kita konflik gara-gara apa ya? Saya lupa soalnya. Iya, pas waktu itu hanya hal sepele sih, konfliknya itu hanya soal bambu, beda pendapat terhadap apa IPNU dan juga apa IPP juga beda pendapat, jadi ada sedikit gesekan. Berarti enggak sih ya, enggak tahu ya ini teman-teman, enggak tahu dari PAC lain sama ataupun beda ya. Pokoknya kalau misalkan beda pendapat sedikit pasti bergesekan, tetapi itu tidak pernah memutuskan niat kita untuk tetap menjalankan suatu program ataupun progres yang akan kita jalankan di hari yang akan datang. Oke, selanjutnya saya bingung mau nanya apa. Barangkali Kang Burhan mau nanya kepada saya. Soalnya apa nyari topik terus. Ya, sebelumnya rekan Nita Devita itu sudah apa ya, di semenjak SMP ataupun ulang. Kalau boleh tahu, rekan Nita Devita itu sebelumnya sudah ada pengalaman apa sih sebelum masuk di PAC itu? Sebelum kesini itu waktu pas saya SMP saya juga pernah menjadi sekretaris OSIS, dan juga pas SMA saya pernah menjadi ketua OSIS. Nah, lulus dari SMA juga saya pernah menjadi ketua DKR kan. Kalau DKR itu Dewan Kerja Ranting, dan lalu saya bisa menjadi seperti sekarang itu bukan gara-gara sih, itu ajakan dari Demis yang selalu ngajak saya buat ikut ke IPNU. Jujur ya teman-teman, saya itu masih nggak tahu apa-apa tentang IPPNU tuh ya. Gara-gara ajakan dari Demis, dan saya juga pengen belajar, dan ini saya jadi seperti sekarang ini gara-gara berproses gitu. Ya seperti itu. Berarti semenjak perjalanan sebagai ketua OSIS, sekretaris OSIS, terus di DKR aktif sampai saat ini, apa sih? Tadi kan sudah banyak pengalaman di OSIS dan juga di DKR sampai saat ini, apa sih output dari berproses di bidang tersebut itu? Hasil yang saya dapat itu yang pertama, saya itu yang kalian percaya nggak kalau misalkan saya itu adalah seorang yang introvert? Iya, dulu itu saya itu pendiam banget, bahkan saya itu nggak berani buat waktu SMP itu saya pernah
disuruh presentasi saya tuh nggak pernah mau gara-gara waktu itu musim-musimnya body shaming gitu kan. Gitu nggak berani gitu, nggak berani ngomong di depan, nggak berani ngasih pendapat gitu kan. Nah semenjak saya berproses di OSIS kan awalnya itu kan saya itu kan berprosesnya di OSIS dulu kan, berproses di OSIS dan saya itu masih ingat sekali pembina OSIS saya itu waktu dulu yang selalu ngajarin saya buat berani dalam artian itu bukan berani untuk berantem, berani apa teman-teman bisa kasih tahu, berani menyampaikan gitu. Pokoknya dari situlah yang bikin saya itu menjadi seperti sekarang, walaupun masih ada gugup-gugup sedikit juga, tapi saya kan belajar gitu. Iya, oke baik. Jadi sudah banyak sekali ya pengalaman-pengalaman dari rekan kita ini. Alhamdulillah. Terus juga saya tuh tadi kan mendengar dari Kang Burhan itu kan rekan Samsul Mauludin sebagai ketua PC. Beliau juga bukan hanya berjasa di bagian hipnosis saja, beliau juga merangkul kita sebagai IPPNU juga. Kebetulan kayak saya juga ini kan masih belajar dan saya juga suka nanya, Kang ini tuh gimana, berhubung saya dekat dalam artian akrab dan juga satu kampus dengan beliau, jadi saya itu tidak pernah ragu untuk bertanya kepada beliau dan juga beliau juga selalu menjawab itu, selalu memberikan saya saran gitu. Makanya kita semua di sini berterima kasih banget kepada Kang Samsul yang sudah membantu kita dari sekarang, semoga sampai seterusnya ya Kang Samsul. Sebelumnya Kang Burhan boleh sampaikan moto hidup dan memberi motivasi kepada penonton-penonton yang ada di rumah. Ya baik, moto hidup saya itu jangan menunggu termotivasi, tapi bergeraklah maka kamu akan termotivasi. Ibu nggak mau gitu nanya moto hidup. Ya oke baik. Sekarang gantian ya, saya yang menanya, rekan kita Devita yang menjawab. Apa sih moto hidupnya? Moto hidup saya itu galilah bakatmu sampai kamu sukses karena bakatmu. Luar biasa. Oke guys, mungkin episode Ngabnu perdana hari ini cukup sampai di sini ya guys. Intinya itu jangan pernah takut untuk berproses ya, karena semua usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dadah, see you soon in your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.